Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami mengisahkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebar agama Islam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Faruq Ali Ridha TV. Okey, akan kami lanjutkan permulaan turunnya wahyu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berumur 40 tahun, maka oleh Allah Nabi Muhammad diutus sebagai untuk mengabarkan kabar gembira dan juga menakut-nakuti dan mengajak kepada sesuatu yang benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai cahaya. Dan wahyu telah dimulai dengan mimpi yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermimpi sesuatu di dalam tidurnya kecuali ketika dia bangun tidur mimpi tersebut menjadi kenyataan. Kemudian setelah itu turunlah Ruhul Amin, iaitu malaikat Jibril, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di dalam Gua Hira. Juga malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang benar, juga menuntunnya mereka ke jalan yang benar, sehingga manusia tersebut ikut pada agama yang kuat, yaitu agama Islam. Mengajak manusia kepada agama Islam secara samar, secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai mengajak manusia untuk masuk Islam secara sembunyi-sembunyi setelah turunnya ayat yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Maka setelah turunnya ayat itu, kemudian Nabi mengajak keluarganya dan orang yang dipercayai oleh Nabi dari beberapa temannya yang mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, benar apa yang disampaikannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan belas kasih kepada manusia, sesama manusia, serta persatuan dan meninggalkan peperangan. Sungguh telah memulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak manusia memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi, kerana takut manusia kaget dengan sesuatu yang mereka tidak tahu sebelumnya dan mereka tidak mendengar sebelumnya. Pertama, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah.
Sayyidah Khadijah meyakini kebenarannya keutusannya Nabi Muhammad SAW ketika zahir atau jelas dari alamah tanda yang menunjukkan kenabiannya Nabi Muhammad SAW mulai perjalanannya ke kota Syam beserta pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah orang laki-laki. Dan pertamanya orang yang iman kepada Allah, mengiman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya dari orang laki-laki dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menjadi teman-teman karibnya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zaid bin Harisah, dan juga Zaid bin Harisah, sedangkan Zaid itu adalah budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad memerdekakannya. Pertama kali orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya dari golongan anak kecil, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam mengajak orang yang dicintainya dan mereka yang mencintai, mengajak untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah. Kemudian dengan ajakan Sayyidina Abu Bakar tersebut, banyak golongan yang masuk Islam, banyak orang yang masuk Islam, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan nomor 3 Khulafaur Rasyidin, dan Sayyidina Zubair bin Awam. Demikianlah sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.